Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang sumber belajar dalam pembelajaran. Baik, langsung saja kami mulai. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Ailia Ayu Kusumaning Tias. Kepada beliau kami persilakan. Di sini saya, Ailia Ayu Kusumaning Tias, akan menjelaskan mengenai pengertian dari sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber belajar tidak hanya terbatas pada buku saja, namun mencakup segala hal yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar dan dalam meningkatkan kompetensinya. Jadi, sumber belajar yaitu semua sumber baik berupa data dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar. Sumber belajar dapat memberikan informasi yang diperlukan murid dalam proses pembelajaran, serta memberikan kesempatan belajar seketika di mana siswa dapat menerima informasinya secara langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya Anggun Saputri akan mempresentasikan tentang jenis-jenis sumber belajar yang dapat digunakan dalam proses belajar, yaitu yang pertama, pesan message. Pesan merupakan sumber belajar yang meliputi pesan formal, yaitu pesan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, seperti pemerintah atau pesan yang disampaikan guru dalam situasi pembelajaran. Nah, pesan-pesan ini selain disampaikan secara lisan juga dibuat dalam bentuk dokumen seperti kurikulum, peraturan pemerintah, silabus satuan pembelajaran, dan sebagainya. Yang kedua, orang, people. Jenis sumber belajar ini dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama merupakan kelompok orang yang didesain secara khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk mengajar, seperti guru, konselor, dan instruktur, termasuk kepala sekolah, laboran, teknisi sumber belajar, pustakawan, dan lain-lainnya. Kelompok yang kedua adalah orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan dan profesinya tidak terbatas, misalnya politisi, tenaga kesehatan, pertanian, psikolog, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu bahan. Bahan di sini adalah suatu format yang diperuntukkan menyimpan pesan maupun isi dari pembelajaran yang dikemas dalam bentuk buku paket, buku teks, modul, program slide, alat peraga, dan sebagainya. Biasa disebut dengan software. Yang keempat, alat. Alat di sini adalah bentuk sumber belajar yang berbentuk fisik atau bisa juga disebut dengan hardware. Alat ini berfungsi untuk menyajikan bahan-bahan pada butir ketiga di atas. Di dalamnya mencakup multimedia proyektor, slide proyektor, tape recorder, dan sebagainya. Nah, yang kelima, teknik. Teknik yang dimaksud adalah cara prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran. Di dalamnya mencakup ceramah, permainan atau simulasi, tanya jawab, sosiodrama, dan sebagainya. Yang terakhir, latar. Latar atau lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun yang tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan ruang, pencahayaan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa jenis-jenis sumber belajar yang telah diuraikan di atas merupakan komponen-komponen yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Secara khusus, untuk kategori bahan dan alat yang kita kenal sebagai software dan hardware, tak lain adalah media pendidikan. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Baiklah, sekarang giliran saya menjelaskan tentang manfaat sumber belajar dalam pembelajaran. Manfaat pertama yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Maksudnya adalah mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Kemudian mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi. Lalu yang kedua yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yaitu dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Manfaat yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Ini bisa dilakukan dengan cara perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Kemudian manfaat keempat yaitu lebih memantapkan pembelajaran. Jadi guru bisa lebih memantapkan pembelajaran dengan cara meningkatkan kemampuan sumber belajar dan penyajian informasi dan bahasa secara lebih konkret. Manfaat kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Maksudnya, mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret, dan juga memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Jadi dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Sekian fungsi-fungsi tersebut sekaligus menggambarkan tentang alasan dan arti penting sumber belajar untuk kepentingan proses dan pencapaian hasil belajar siswa. Terima kasih.